Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pembimbing dan dosen penguji, perkenalkan nama saya Gagas Prakarsa, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori kedua Universitas Negeri Malang. Pada hari ini Selasa 13 Desember 2022, saya akan melaksanakan pembelajaran untuk uji kinerja. Mohon kritikan dan sarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya, silahkan ketua kelas disiapkan. Before study, let's make dua to Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah wa bil Qur'ani imaman wa hukman. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Dear Allah, thank you for this today. We are going to study now. Please bless us, our families, our teachers, and our friends. Amin. Greeting to teacher. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, Ustaz Gaga. Okay, good morning my students. How are you today, Ustaz? Alhamdulillah I'm fine today, and you? Alhamdulillah, we are fine. Thank you, Ustaz. Oke, seperti biasa sebelum kita belajar, kita murojaah dulu, kita murojaah surat Ad-Duha ya. Ketua kelas silahkan dipimpin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Walasawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatiman fa'awa. Wa wajadaka dhallan fahada. Wa wajadaka a'ilan fa'agna. Wa ammal yatima fala taqhar. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Sadaqallahul azim. Oke, sadaqallahul azim. Ustadz absen dulu. Nanti yang namanya Ustadz panggil silahkan angkat tangan ya. Adwa Khairani Marzah. Oke. Dia Nisaul Kamila. Oke. Dwi Gita Aureli. Oke. Finzi Syahira Sukma. Oke. Fitri Syahidah. Oke. Haula Quwata. Hadir semua? Oke, alhamdulillah. Sehat semuanya? Alhamdulillah. Oke. Udah sarapan semua hari ini? Oke, sudah semua ya. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita kembali ya. Ini kita masuk pembelajaran kita ya, masih mengenai sistem pencernaan, tapi kita hari ini masuk ke materi selanjutnya, yakni gangguan sistem pencernaan. Sebelumnya Ustaz pengen bertanya terlebih dahulu, apakah Hantuna membaca buku sebelumnya di rumah? Ya, masih ingat tidak apa saja organ-organ yang berperan pada sistem pencernaan? Ustaz kasih waktu 1 menit, pikirkan organnya beserta fungsinya. Nanti yang bisa angkat tangan, yang nggak angkat tangan pun akan Ustaz tunjuk ya. Apa saja ya organ-organnya? Masih ingat nggak pelajaran sebelumnya? Waktu berpikir sudah habis. Siapa yang berani silahkan angkat tangan terlebih dahulu. Ya, silahkan Pinzi. Organ pencernaan ada 19. Terus? Kerongkongan, lambung,
usus halus, dan usus besar, Ustaz. Oke, ada mulut, kerongkongan, usus lambung, usus halus, usus besar. Sekarang coba sebutkan satu fungsi dari mulut di pencernaan. Untuk menghaluskan makanan, Ustaz. Untuk menghaluskan makanan. Oke, tepuk tangan untuk Vinzi. Ya, jawabannya betul. Ada lagi yang berani? Fungsi kerongkongan apa? Siapa yang tahu? Coba angkat tangan. Kerongkongan atau tenggorokan? Ya, apa fungsinya? Ya, silahkan Fitri. Apa, Fit? Tempat penyaluran makanan dari mulut ke lambung. Tempat penyaluran makanan dari mulut ke lambung. Oke, tepuk tangan untuk Fitri. Berarti Fitri belajar di rumah. Maksud penyaluran ini dengan melakukan gerakan peristaltik. Gerakan dari mana ke mana? Dari mulut menuju ke lambung. Oke, bagus. Ada lagi? Fungsi usus halus apa? Masih ingat? Fungsi usus halus. Siapa yang berani angkat tangan? Oke, silahkan. Nak Lira. Untuk mencerna sari-sari makanan. Untuk mencerna sari makanan. Oke, betul lagi. Tepuk tangan untuk Lira. Oke, fungsi usus besar terakhir. Fungsi usus besar. What the function? Apa fungsinya? Ayo, apa semalam fungsi usus besar? Ya, silahkan, Nak. Memproses limbah dan mengosongkan usus. Ulang lagi. Memproses limbah dan mengosongkan usus, Ustaz. Dan mengosongkan usus. Artinya yang nggak bisa diserap lagi sama usus halus, diserap lagi sama usus besar. Akhirnya ususnya menjadi kosong, ya, sampai dia berakhir di rektum atau anus. Oke, tepuk tangan lagi untuk kita semua. Ya, berarti semuanya belajar ya. Boleh ditengok dulu di slide yang Ustaz berikan. Ya. Nah, ini lebih lengkapnya lagi ya pelajaran sebelumnya. Ada mulut. Mulut itu tidak hanya menggunakan gigi ya. Ada yang berperan yang lainnya seperti air, ludah. Yang menggunakan kunyah-kunyah namanya pencernaan mekanik. Yang menggunakan cairan namanya kimiawi. Kerongkongan itu tadi sama untuk menyalurkan makanan dari mulut ke lambung. Lambung fungsinya untuk membunuh bakteri yang masuk bersama makanan. Ada enzim pepsin, ada renin ya semalam ya. Kemudian ada usus halus sebagai tempat penyerapan sari-sari makanan. Perhatikan teks berita yang Ustadz kasih ini. Ustadz kasih waktu untuk membaca teks berita ini. Judul teks beritanya, remaja pria ini meninggal dunia diduga akibat sakit mah. Mau membacakan? Ya, boleh wanita. Silahkan dibacakan wanita ya. Oke. Coba baca wanita. Apa? Meter rakyat, Ustaz. Ya, di sini boleh. Maju ke depan. Nah, dibacain ya. Yang lain disimak. Di situ aja. Ya, wanita. Meter rakyat dari manusia, seorang remaja pria bernama M. Muhammad Iqbal, umurnya 14 tahun, dikabarkan meninggal dunia di Jalan Gurami, Kelurahan Perawang, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak, Kamis 20/8/2020. Sekira pukul 19.00 WIB. Remaja yang masih berstatus kelas 7 SMP Negeri 3 Tualang itu dikabarkan meninggal dunia diduga akibat penyakit mah. Kemungkinan sakit mah, Pak, karena dari dulu jarang makan dia. Tadi siang masih sehat, mau main layang-layang, lalu dia mengeluhkan sakit perut, dan kami bawa ke klinik, dilanjutkan bawa ke rumah sakit. Kata salah seorang kerabat keluarga sembari meminta namanya tidak disebutkan. Setibanya di rumah sakit umum Tualang, anak kedua dari 3 bersaudara itu dinyatakan meninggal dunia. Oke, terima kasih wanita. Oke. Siapa yang ingin berpendapat dengan berita tadi? Ya, apa yang dapat informasi Antuna dapat dari berita tadi? Silahkan angkat tangan. Ayo.
Siapa yang belum berpendapat ya? Coba Ustaz tanya si Azza. Apa Azza yang Azza dapat dari yang diberita yang dibacakan Konita? Tidak boleh bolong-bolong makan. Bolong-bolong makan itu maksudnya apa tuh? Tidak boleh tidak makan. Oke, bagus Azza. Ada lagi? Siapa yang belum ngomong? Suci hati. Apa Suci? Makan selalu dengan makan dengan teratur. Oke. Kenapa ada meninggal dunia? Sakit mah. Berarti penyakit mah ini berbahaya. Nah, mah ini merupakan salah satu gangguan dari sistem pencernaan yang mungkin paling sering dialami oleh pelajar. Ya, Antuna malas nggak makan? Malas. Kalau lauknya kurang enak, rasanya malas makan ya. Oke. Nah, ini dia tujuan pembelajaran kita hari ini. Siapa yang mau membacakan tujuan pembelajaran kita hari ini? Ya, silakan Fitri, maju ke depan. Tujuan pembelajaran, melalui membaca sumber belajar, siswa mampu menganalisis penyebab penyakit gangguan pencernaan dengan benar. Melalui proses diskusi, siswa mampu menganalisis solusi dari penyakit pada sistem gangguan pencernaan dengan baik. Melalui berdiskusi, siswa mampu membuat tips agar terhindar dari penyakit sistem pencernaan dengan baik. Oke, terima kasih Fitri ya. Luar biasa ya Fitri ya, udah kayak reporter ya. Tepuk tangan untuk Fitri dulu. Ya, itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Hari ini pun Ustadz akan menilai sikap, pengetahuan, dan keterampilan masing-masing kelompok. Sikap ini maksudnya apakah aktif atau tidak di kelompok, mengerjakan atau tidak. Pengetahuan ini nanti ada soal evaluasi di akhir. Bisa nggak Antuna menganalisanya. Kemudian di keterampilan nanti bagaimana Antuna mengemas baik itu presentasi, baik itu hasil diskusi Antuna itu dengan baik. Ya. Oke, sekarang kita akan bekerja dan berdiskusi dalam kelompok. Ya, ini Ustadz sudah siapkan dari rumah. Ada 4 kasus sistem gangguan pencernaan. Silahkan masing-masing anggota ketua kelompok perwakilannya untuk mengambil kertas yang ada di depan. Ya. Oke. Kemudian Ustadz juga ada LKPD yang akan Ustadz berikan. Nah, LKPD ini untuk Antuna isi untuk memecahkan solusi dari sistem gangguan pencernaan yang Antuna dapatkan. Siapa yang belum ngomong? Dwi belum ya? Sama Haula ya? Coba bacain kasus yang didapat di kelompok ini. Adik berbelanja di pasar pagi. Dia membeli banyak jajanan. Kemudian setelah itu adik mengalami beberapa gejala. 1. Feses lembek dan cair. 2. Nyeri dan kram perut. 3. Mual dan muntah. 4. Nyeri kepala. Penyakit apakah yang diderita adik? Mengapa hal itu bisa terjadi? Bagaimana solusi jika terkena penyakit itu? Bagaimana cara menghindari penyakitnya? Oke, kira-kira di kelompok ini supaya pintas teka-teki terpecah nggak? Apa nama penyakitnya? Diare. Pernah ngalami diare? Pernah. Oke, biasanya pas kapan? Makan kepedasan. Habis itu? Makan sembarangan. Sembarangan ini gimana nih maksudnya? Makan makanan yang kurang sehat. Apa lagi? Pengalaman Antuna? Masuk angin. Bagus. Ya. Nanti dengan berdasarkan pengalaman Antuna tadi, Antuna cari solusinya ya. Tapi coba dulu dianalisa benar nggak itu diare ya. Oke, silahkan bekerja di kelompok, manfaatkan segala yang ada ya fasilitas. A2 belum ngomong. A2 coba sambil pegang mic. A2 dapat kasus apa? Ferry tidak selera makan dikarenakan lidah dan bibir bagian dalamnya terdapat sesuatu seperti luka yang berbentuk bulat atau oval, berwarna putih kekuningan, hingga pinggiran yang merah akibat peradangan dan terasa nyeri. Penyakit apakah yang diderita Ferry? Mengapa hal itu bisa terjadi? Bagaimana solusi jika terkena penyakit itu? Bagaimana cara menghindarinya?
Kira-kira dari kelompok ini dapat penyakit apa tuh? Sariawan. Iya. Pernah sariawan? Oke, pas kapan aja rasanya sariawan tuh? Baru sembuh. Berapa lama sembuhnya Tira? Kira-kira berdasarkan pengalaman Antuna secara sepintas dulu ya. Apa penyebab sariawan? Kurang minum air. Oke, apa lagi nak? Kata Nurul kurang minum air. Bibir kering. Apa lagi? Oke. Nah, coba dianalisis ya. Oke, silahkan dikerjakan di kelompoknya. Oke, Ustadz masuk ke kelompok ini lagi. Siapa yang belum ngomong? Nggak apa-apa kalau belum tahu penyakitnya, nanti kita cari dulu. Siapa yang belum ngomong? Gina. Oke, Gina. Pegang mic-nya Gina. Baca. Yoga mengalami sakit dengan gejala sebagai berikut. Yang pertama, nyeri ulu hati disertai sensasi terbakar di bagian dada. Kedua, mual saat sebelum dan setelah makan. Ketiga, mudah kenyang. Keempat, sering sendawa. Penyakit apakah yang diderita Rizka? Mengapa hal itu bisa terjadi? Bagaimana solusi jika terkena penyakit itu? Bagaimana cara menghindari penyakitnya? Oke. Kelompok ini udah tahu belum sakit apa? Kira-kira sakit apa? Sakit mah. Menurut Fizi sakit mah. Regina setuju? Agak ragu ya. Anggaplah dia sakit mah misalnya. Kenapa sakit mah bisa ada? Pernah sakit mah? Belum tahu. Pernah nggak sama nggak gejalanya sama itu? Pernah nggak ngalami sakit di ulu hati dia bilang ya? Pernah, Gina ya. Pas kapan tuh Gina? Waktu di DPS. Waktu di pondok kita. Kenapa? Nggak tahu. Silahkan dicari ya. Oke, kelompok ini siapa yang belum ngomong dari tadi? Siva, silahkan dibacain Siva. Dapat kasus apa? Rizka mengalami sakit dengan gejala seperti berikut. Kotoran terasa keras dan kering, sulit buang air besar, perut terasa penuh, padat dan kencang, BAB disertai darah, BAB kurang 3 kali seminggu. Penyakit apakah yang diderita Rizka? Mengapa hal itu bisa terjadi? Bagaimana solusi jika terkena penyakit itu? Bagaimana cara menghindari penyakitnya? Oke, apa nama penyakitnya kira-kira? Sembelit. Pernah sembelit? Nggak pernah, dia nggak pernah, Haza nggak pernah. Nggak pernah atau malu aja ngaku ya? Nggak pernah. Tapi inti penyakitnya itu apa? Susah buang air besar. Kenapa ya ada orang yang susah buang air besar? Kenapa fesesnya bisa keras dan sebagainya? Coba dicari, selesaikan kasusnya ya dengan menggunakan tulis di LKPD ya. Oke, perhatikan dulu sebentar ke belakang. Tepuk satu. Oke, semua lihat ke sini. Ustadz hari ini nyiapkan panci rebus, ya. Ada panci rebus, kemudian juga ada beberapa herbal. Herbalnya kayak seperti jahe, kunyit, kencur. Ibu bisa lah membedakan ya. Yang mana jahe, yang mana kunyit, yang mana kencur bisa. Mana tahu Antuna nanti dapat solusi dan Antuna bisa menggunakan ini ya, tapi tidak usah paksakan ya. Kalau mau menggunakan fasilitas ini silakan dipakai. Oke. Sip, silakan lanjutkan bekerjanya. Oh ya, saya juga punya karton. Karton ini sebagai media presentasi Antuna. Nanti kita presentasinya menggunakan Windows Shopping ya. Ada tim ahli dan ada tim tamu yang berkunjung. Boleh nanti diambil satu orang satu. Oke. Silakan lanjut lagi diskusinya. Waktu berdiskusi 20 menit dari sekarang ya. Selama berdiskusi boleh bertanya sama Ustadz. Ya. Finzi. Jaringannya. Coba connect ke wifi sana. Coba lagi. Ya. Ya. Materi yang kami dapat harus materi tentang sistem pencernaan
materi yang didapat aja. Iya. Satu grup yang presentasi. 2. Iya. Apa saja yang udah dapat informasi dari kelompok ini, Nak? Penyakit apa tadi? Apa yang Antuna udah cari informasinya? Solusi sakit apa? Sakit mah. Apa solusi sakit mah? Batasi makan makanan yang pedas berminyak. Batasi makan pedas dan berminyak. Kenapa dengan makanan pedas dan berminyak? Karena itu akan menyebabkan Naiknya asam lambung. Oke, boleh. Apalagi selain itu yang udah dapat? punya makanan dengan perlahan, jangan terburu-buru. Kunyah makanan dengan perlahan, jangan terburu-buru. Kenapa kita harus perlahan-lahan mengunyah makanan? Karena nanti payah dicerna sama lambung. Oke. Kunyah perlahan tuh maksudnya gimana tuh? Sampai halus. Iya, sampai halus. Kalau halus? Mudah dicerna sama lambung. Iya, pintar ya. Bagus. Pintar. Yang kayak gitu saya suka tuh. Kritis dan logis dia. Alasannya dapat. Apa informasi yang didapat kelompok ini, Nak? Cara mencegah, Sar. Penyakitnya apa? Karyawan, Sar. Sariawan. Gimana cara nyegahnya? Menjaga kebersihan mulut, Sar. Oke. Terus? Pilih sikat gigi yang tepat, Sar. Rutin mengonsumsi buah dan sayuran, Sar. Oke. Sikat gigi yang tepat tuh sikat gigi yang gimana? Kan sikat gigi kan giginya bahannya kan beda-beda. Iya. Jadi ada yang beda-beda kalau jadi bisa disesuaikan dengan gigi kita masing-masing. Bisa disesuaikan dengan? Kalau misalnya bisa itu Antuna searching kan sikat gigi yang bentuk sikat gigi yang bisa menghindari sariawan. Bisa gambar ya. Jadi kawan-kawan milih sikat gigi besok bagus ya. Digambar kalau misalnya bisa. Bentuknya aja nggak perlu bentuk sangkai nggak. Kan yang paling penting sikat gigi itu bulunya deh ya. Bulunya kalau nggak bagian bawah lidahnya. Nah itu aja digambar. Ya, keren tuh kalau dapat itu. Apa aja yang informasi yang udah dapat Nak dari kelompok ini? Oke, penyakitnya diare ya. Penyebabnya apa ulah? Penyebabnya zat bakteri dari makanan atau air yang terkontaminasi virus seperti norovirus atau rotavirus. Itu penyebab umum dari diare akut pada anak-anak, Sar. Berarti penyebab diare ini virus ya? Oke. Bisa nggak disembuhin ya? Ulah. Bisa. Ciri-cirinya apa ulah? Apa Nak? Cair. Oke. Udah ada yang nemu solusi? Apa? Ketika sedang diare, kita dapat lakukan hal berikut sebagai pertolongan pertama. Minum air putih bersama makan, Sar. Beberapa obat herbal yang biasa digunakan itu pisang, kunyit, air jahe, air kelapa, wortel, lada putih, dan oraleks. Oh, ada jahenya. Set bawa jahe nih, kalau mau ada solusinya. Ya, boleh. Gimana cara buatnya? Air bisa diambil di kantor ya, dispenser kantor. Boleh izin bentar. Oke. Kita lihat ke sini. Ini buat apa tadi, Nak? Air jahe. Cara buat air jahe di internet, Antuna lihat tadi gimana proses pertamanya? Merebus air. Oke. Setelah air direbus, Masukkan jahenya, Sar. jahe. Langsung dimasukkan jahenya. Dicuci. Setelah dicuci, Baru masukkan. kulitnya dibuka dulu. Oke. Sip. Hati-hati ya. Fungsi kaca ini kan sebenarnya supaya suhunya tuh lebih cepat naik ya. Tapi resikonya nggak boleh terlalu lama ya. Nanti kacanya bisa pecah. Ya. Oke. Hati-hati ya pakai pisaunya. Oke. Coba. Ya nggak apa-apa satu orang yang bertamu.
Di sini ada nih biasanya. Ya, seperti biasa, langsung mulai presentasinya. Ustadz mau fokus ke kelompok ini dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fitri akan mempresentasikan materi grup yang kami dapat, yaitu tentang diare. Nah, ada pertanyaan atau enggak sebelum Fitri menjelaskan secara lengkap apa sih diare itu? Samping dari diare itu apa? Efek samping dari diare itu. Tunggu, tadi Fitri nanya, tahu nggak tentang diare itu apa? Apa diare itu? Mentret. Ya. Lanjut. Efek sampingnya itu seperti ciri-ciri ya, ciri-ciri dari diare itu. Nah, balik kita awal, apa sih diare itu? Diare adalah salah satu penyakit gangguan sistem pencernaan yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, fesek lembek dan cair. Yang kedua, nyeri dan kram pada perut. Yang ketiga, mual dan muntah. Yang keempat, ada nyeri pada kepala. Atau udah pernah kepikiran nggak sih diare itu berasal apa? Nah, apa penyebabnya? Penyebab dari diare ini yang pertama, kita tidak menjaga kebersihan diri dan makanan yang kita konsumsi. Yang kedua, sebelum kita mengonsumsi makanan, mungkin kita tidak mencuci tangan kita sehingga ada masuk virus atau bakteri ke dalam tubuh kita. Selanjutnya ada sebelum kita mengonsumsi buah dan sayur, mungkin sebelumnya kita tidak mencuci buah dan sayur tersebut, sama seperti masuk virus atau bakteri ke dalam tubuh kita yang dapat menyebabkan diare. Selanjutnya, Tunggu, sebelumnya ada yang mau tanya kan? Ada yang mau tanya kan kelompok ini? Belum ada. Oke, Fitri, ini apa nak? ini itu air jahe, Ustaz. Oh, air jahe. Ada nggak mau yang tanya? Kenapa jahe di sini? Air jahe ini sebagai ketika sedang diare, hal pertolongan pertama yang dapat kita lakukan ialah yang pertama minum air putih dan makan beberapa obat herbal. Jahe ini sebagai obat herbal kalau kita lagi diare, yaitu air jahe. Dalam air jahe ini, apakah benar air jahe bisa membantu menyembuhkan diare? Jawabannya benar. Ini alasannya, karena kandungan yang di dalam jahe itu dapat memperlambat pertumbuhan bakteri pada diare. Bakterinya itu adalah zat fitokimia. Kandungan pada jahe, dia ada anti peradangan, analgesik, antibakteri, dan zat anti diare tadi. Manfaat lain dari jahe ada mengendalikan rasa mual, melawan infeksi bakteri yang menyebabkan infeksi, membantu tubuh bisa dengan lancar mengeluarkan sumber diarenya. Oke, bagus ya, lengkap sekali. Kelompok ini sangat lengkap sekali. Ini air jahe diapain dulu tadi? Direbus, Ustaz. Direbus dulu. Air jahe diminum ya. Kalau bisa air jahe diminum dengan madu biar lebih manfaatnya tuh bisa segera dapat langsung ketemu. Oh, fokus ke kelompok ini lagi. Yang berkunjung siapa? Pinji, apa yang Pinji dapat dari setelah berdiskusi apa? Dapat nama jamur Ustaz yang diberikan sariawan. Kenapa kita harus pakai sikat gigi yang kayak Ustaz? Terus bagaimana cara mengatasi sariawan? Oke, cara mengatasi sariawan. Apa itu sariawan? Ada sikat gigi yang cocok untuk sariawan. Sikat gigi yang kayak mana kata kelompok ini tadi? Dia tuh harus yang kayak pedasnya itu harus lembut Ustaz. Cari brosnya yang lembut. Kalau kasar kenapa?
Tim ahli. Nanti infeksi jadi luka Ustaz. Karyawannya bisa makin parah, Ustaz. Parah luka. Jadi ketika sakit kalau bisa makinnya giginya diganti jadi yang lembut, Ustaz. Oke, pintar sekali. Pinji ada mau nanyakan kelompok ini tadi? Udah Ustaz, tadi jawab Ustaz. Apa pertanyaannya? Jamur apa yang terdapat di Sariawan? Ustaz? Jamur apa yang terdapat di Sariawan? Kenapa soda kue bisa mengurangi karyawan? Pertanyaannya, Ustaz. Oh, soda kue. Karena Ustaz, di dalam soda kue itu mengandung antibakteri dan antimikroba yang bisa membantu menyehatkan kondisi mulut. Oke, nama jamurnya jamur Candida albicans. Soda kue itu bisa membunuh jamur Candida albicans. Oke. Sekarang silakan waktunya pindah. Ada kenyang, sering sendawa. Nama penyakitnya adalah penyakit mah. Penyakit mah adalah ketidaknyamanan pada perut bagian atas dan ulu hati. Penyebab umum penyakit mah adalah Terlambat makan, stres, konsumsi alkohol, konsumsi minuman tinggi kafein seperti teh dan kopi, penyakit autoimun, dan infeksi bakteri. Solusi mengatasi penyakit mah: makan sering dengan porsi kecil dan lebih sering. Punya makanan dengan perlahan. Batasi konsumsi makanan pedas, asam dan berlemak. Jangan langsung tidur setelah makan. Tetap terhidrasi dengan minum banyak air. Hindari minuman soda, rajin berolahraga, setelah merokok, minum obat. Oke, ada yang ingin tanyakan di kelompok ini? Apa yang Tuna dapat dari penjelasannya? Solusi mengatasi penyakit mah Ustaz. Solusinya, Penyebab umum penyakitnya Ustaz. penyebab umumnya. Yang pertanyaannya antum buat tadi apa? Cara menghindarinya. Cara menghindarinya, gimana? Cara menghindarinya, Nak? cara menghindarinya, hindari mengonsumsi makanan yang memicu penyakit mah. Makan dengan porsi kecil, mengurangi konsumsi kafein dan alkohol, kelola tingkat stres dan kecemasan, mengonsumsi minuman jahe. Manfaat jahe itu menghilangkan mual, membantu pencernaan dan aliran air liur, serta membantu mengeluarkan gas yang membuat penyakit perut. Oke, bagus sekali. Udah jelasin tadi Nurul sama Adwa? Oke, lagi jelasin. Yang dari sekilas tadi apa yang Adwa dan Nurul dapat? Itu adalah ya Ustaz, pup yang keras Ustaz, Pupnya keras. yang selalu ditahan Ustaz. Yang Sering ditahan pupnya. hampir sama kayak ambeien Ustaz. Oh, hampir sama. Oke, bagus. Apa ada yang ingin tanyakan enggak kelompok ini? Belum habisin lah. Nah, solusinya tuh agar Nurul dan Adwa terhindar dari sembelit ini, kita tuh harus mengkonsumsi. Misalnya kan udah terkena nih sembelit si Adwa. Jadi solusinya tuh mengkonsumsi perasaan jeruk lemon. Refleksi pembelajaran kita ya dari awal sampai akhirnya kita ngambil kesimpulan. Yang pertama, apa yang dapat Antuna simpulkan dari pembelajaran hari ini? Siapa yang berani? Silakan angkat tangan. Apa aja? Setelah diskusi tadi, setelah membaca berita tadi, setelah membuat solusi tadi, apa yang Tuna dapat? Siapa yang berani? Ya, Vinci berani. Silakan, apa Vinci? Kesimpulannya untuk pelajaran hari ini Ustaz, kita dapat mengetahui apa aja gangguan pada sistem pencernaan, cara menghindarinya, dan solusinya untuk mengatasi gangguan tersebut. Oke, luar biasa. Tepuk tangan untuk Vinci. Lengkap ya. Siapa lagi yang berani? Ya, silakan Azza. Ya. Kenapa Azza? Pola makan yang teratur dan tepat itu sangat penting Ustaz. Pola makan yang teratur dan tepat itu sangat penting karena berhubungan sama sistem pencernaan. Tepuk tangan untuk Azza. Siapa satu orang lagi yang bisa ngasih kesimpulan? Siapa yang berani? Gina berani? Nggak berani. Siapa yang berani? Kelompok ini belum nih. Apa kesimpulannya kelompok ini? Yang Tuna dapat. Coba kaitkan sama bakteri yang Tuna dapat tadi. Bisa lebih menjaga kebersihan diri dan makanan yang kita konsumsi Ustaz. Iya, menjaga kebersihan diri dan makanan yang kita konsumsi. Karena kalau makanan itu mengandung bakteri, dia bisa menimbulkan penyakit. Ustadz ada soal, ya. Kerjakan masing-masing soalnya di LKPD yang Tuna dapat.
Soal yang pertama, ya. Berdasarkan hasil laboratorium pada tinja, urin ditemukan zat lemak, sedangkan pada urinnya tidak. Analisislah organ apa yang mengalami kerusakan pada urin. Ya. Soal nomor 2. Ani menderita penyakit asam lambung. Setelah didiagnosis dokter, diakibatkan Ani sering makan tidak teratur dan mengganti-ganti jam makan. Mengapa mengganti-ganti jam makan itu dapat memicu asam lambung? Pertama, Ustadz tanya kelompok Pinzi. Siapa yang berani? Apa penyebabnya? Gila. Yang lain perhatikan ya, tepuk 1. Oke, apa nak? Kebiasaan makan tidak teratur akan mempengaruhi lambung sulit beradaptasi. Apabila hal tersebut berlangsung lama, maka produksi asam lambung akan menjadi berlebihan sehingga dapat mengiritasi dinding mukosa pada lambung dan timbul sebagai gastritis. Mengiritasi dinding lambung dan ditambah tadi jawaban dari dia. Oke. Nah, sekarang sebelum pelajaran ditutup, terakhir Ustadz ada lembar observasi ya. Lembar observasi ini silahkan dicentang-centang. Ini ada 6 pertanyaan. Antun kalau dia love, dia suka, senang sekali, ada biasa saja, ada sedih dan sangat sedih. Bagaimana cara Ustadz ngajar, pelajaran hari ini gimana, menyenangkan atau tidak, silahkan diisi ya. Oke. Jawab dengan jujur, Ustadz nggak akan marah. Antuna buat nggak enak pembelajaran hari ini karena capek, misalnya boleh. Ustadz pelajaran ini sangat seru, boleh. Ya. Minggu depan persiapkan diri untuk ulangan, kita ulangan harian mengenai sistem pencernaan ya. Kita tutup hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.